Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi mengenai peradaban dunia, peradaban awal dunia. Peradaban awal dunia itu meliputi 3 peradaban. Itu yang pertama Afrika, benua Afrika, yang kedua benua Eropa, yang ketiga benua Asia. Sekarang mungkin kalian bertanya, apa sih arti peradaban? Peradaban itu artinya perluasan dari kebudayaan. Perluasan dari kebudayaan. Apa beda peradaban dengan kebudayaan? Kalau kebudayaan itu artinya hasil karya atau cipta manusia. Nah, sedangkan peradaban itu artinya perluasan dari kebudayaan. Jadi semua hasil cipta karya manusia yang mengalami perkembangan yang begitu baik itu disebut dengan peradaban. Kita akan melihat pada peradaban awal di Afrika, tepatnya di Mesir. Jadi Mesir itu terletak di Afrika bagian timur laut. Mengapa Mesir dikatakan peradaban awal di Afrika? Karena Mesir merupakan negara yang pertama kali yang banyak menghasilkan kebudayaan. Misalnya contohnya piramida, kemudian Sphinx, kemudian Obelix. Jadi dari semua negara yang ada di Afrika, ternyata Mesir merupakan negara yang ada di Afrika yang pertama kali menghasilkan kebudayaan yang begitu banyak, sehingga Mesir disebut sebagai negara peradaban yang pertama di Afrika. Kemudian Eropa, negara yang pertama kali menghasilkan peradaban dunia adalah Italia atau Yunani dan Romawi, yang posisinya ada di Eropa Tenggara atau sekarang disebut juga dengan Italia. Terbukti dengan munculnya berbagai filsafat, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi munculnya peradaban di Eropa pertama kali itu muncul di Yunani dan Romawi, tepatnya sekarang di Italia atau di Roma. Kemudian peradaban di Asia. Asia ini ibu ambil 2 contoh negara. Yang pertama India dan Cina. Sebenarnya ada 3, satu lagi Mesopotamia. Yang lebih dikenal oleh masyarakat luas itu India dan Cina. India itu peradabannya di lembah Sungai Sindu. Lembah Sungai Sindu. Ya, di sini Sungai Sindunya. Sekarang disebut juga dengan Pakistan atau perbatasan dengan negara Pakistan. Bangsa yang pertama kali masuk ke lembah Sungai Sindu adalah bangsa Dravida, di mana bangsa ini belum maju di bidang ilmu pengetahuan, tapi sudah mempunyai skill dalam pembangunan perumahan pada waktu itu. Karena bangsa Dravida belum mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sehingga India pada waktu itu mengalami masa prasejarah atau masa yang belum mengenal tulisan. Kemudian kurang lebih 2000 sebelum Masehi atau 1500 sebelum Masehi, masuk bangsa yang kedua yaitu Arya. Ternyata bangsa Arya ini adalah bangsa yang lebih maju karena mereka berasal dari Indo-Jerman. Setelah Arya memasuki India, otomatis India memasuki zaman sejarah, sehingga mulai lahirlah kebudayaan seperti misalnya pembentukan kasta. Pembentukan kasta, apa itu kasta? Kasta itu perbedaan kelas atau perbedaan status sosial berdasarkan status sosial masyarakat pada waktu itu. Kemudian selain pembentukan kasta, lahirnya agama
Hindu. Selain lahirnya agama Hindu, kemudian muncul kepercayaan terhadap dewa-dewi. Itu di India. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Cina. Cina, pusat awal dari peradaban di Asia itu terdapat di Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Kenapa disebut sebagai Sungai Kuning? Karena endapan lumpurnya itu berwarna kuning, sehingga mengakibatkan daerah-daerah yang ada sekitar Sungai Kuning itu daerahnya subur, sehingga banyak sekali masyarakat Cina waktu itu menempati wilayah tersebut. Banyak yang ditinggalkan oleh masyarakat tinggal di lembah Sungai Kuning, salah satunya yaitu mereka sudah mengenal teknologi dalam pembuatan tembikar. Kemudian dalam menenun pakaian dari sutra. Kemudian muncullah kepercayaan. Salah satu lagi kebudayaan Cina yang paling penting yaitu dibangunnya tembok Cina untuk menjaga negara Cina dari serangan-serangan bangsa barbar atau bangsa liar yang ingin menguasai Cina. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Ibu kasih waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat, tetap tersenyum, dan kalian bisa belajar di rumah dengan baik. Tuhan memberkati kalian.